Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 Kalian berniat selingkuh di belakangku. Sedangkan Siska hanya tersenyum melihat Gano dijambak seperti itu. Entah mengapa ada rasa kepuasan tersendiri dalam hatinya. Dek, apa adek kenal dengan pria ini? Tunjuk Siska pada Gano. Tentu saja, dia itu suamiku. Aku bukan suamimu, bahkan aku tidak mengenalmu. Jelas Gano, ia tidak mau jika Siska salah paham, dan akan menjauhkan dirinya dari anaknya. Elah, beleguk sia, kurang ajar kamu, gak mau akuin aku istri kamu. Ucap Cinderella melipat sweater tangannya sampai suku. Kamu belum tahu ya kalau aku ini cucunya si Kabayan? Teriak Cinderella lalu. Gano dihajar habis-habisan oleh Cinderella. Hingga wajah dan tubuh Gano babak belur tak berbentuk. Sok sekali lagi kamu gak mau akuin aku sebagai istrimu. Benar-benar aku potong juniormu. Bentak Cinderella membuat Gano melambaikan tangannya ke arah kamera. Ah tunggu, ampun sepertinya kamu salah orang. Ucap Gano yang masih terduduk di tanah dan bersender di mobil. Apa maksudmu salah orang? Kamu kira mataku rabun heh? Siapa nama suamimu? Tanya Siska dengan lembut. Wan Abut. Salah maksudku Agam. Siska semakin melebarkan senyumannya. Coba kamu lihat-lihat dengan baik pria yang kamu pukuli. Apa dia sama seperti suamimu? Ais nggak usah bertele-tele, langsung saja Pat. Aku ini Gano, bukan Agam. Yang kau sebut suamimu itu kakakku. Aku ini adik iparmu bodoh. Ucap Gano yang sudah kesal pada Cinderella. Hah, White. Jadi maksudmu, kamu adalah adik kembar suamiku? Tanya Cinderella yang langsung diangguki oleh Gano. Cinderella menepuk keningnya, karena sudah salah sasaran. Ia pikir suaminya merajut kasih di belakangnya. Hehehe, maafkan aku ya adik. Tadinya aku juga heran, sejak kapan suamiku menjadi tua banyak jenggotnya. Ceplos Cinderella tanpa disaring. Apa kamu bilang? Hah, tidak, memangnya apa yang aku katakan? Gano enggan untuk melanjutkan perkataannya. Mengapa sifat menjengkelkan darinya seperti dejavu buat aku ya? Seperti tak asing. Gumam Gano dalam hati melihat Cinderella. Sudah ayo masuk dan bicara di dalam. Siska mengajak Cinderella masuk ke dalam rumahnya. Sementara Gano menelpon Agan namun nomornya tidak aktif. Gano pun menyuruh orangnya untuk menjemput sang kakak di rumah. Di teras rumah. Tepatnya di kursi bambu rumah Siska. Ada 3 orang yang tengah duduk sambil berbincang-bincang. Apa itu masih sakit? Tanya Cinderella pada Gano yang masih memegangi pipinya. Tahu ini udah sakit, pakai nanya lagi. Ketus Gano pada Cinderella. Cinderella memukul bahu Gano dengan sekuat tenaga.
Yang sopan kamu bicara sama kakak iparmu. Gano mengelus bahunya yang kena gaplok oleh kakak iparnya. Kamu makan apa sih? Tenagamu udah kayak Hulk. Cek, tentu saja makan beling, makan batu, makan kayu. Makan hati malah paling banyak. Jawab Cinderella yang membuat Gano terlepongo. Yang benar kamu? Tentu saja tidak, dasar bodoh. Mana mungkin wanita cantik sepertiku makan itu semua? Jawab Cinderella menggigit kuku-kuku jarinya dengan gaya tengil. Gano langsung cemberut. Ia tak menyangka jika wanita di depannya ini adalah kakak iparnya. Bagaimana bisa Agam menikah dengan wanita aneh ini? Gumam Gano dalam hati. Hei adik ipar, aku bisa mendengar suara batinmu loh. Jangan ngomong sembarangan apalagi menggerutu dalam hati. Ucap Cinderella dengan asal. Tapi itu berhasil membuat Gano terbelalak kaget. Sudah, kalian itu kenapa malah berantem sih? Oh, iya, kapan kamu dan Tuan Agam menikah? Tanya Siska pada Cinderella. Udah lama kayaknya ya. Tapi aku lupa udah berapa bulan nikah. Soalnya aku sama Agam nikah dadakan. Jawab Cinderella, tepatnya nikah karena digerebek. Lanjutnya dalam hati, Siska mengangguk. Mbak, boleh nggak aku ikut ke kamar mandi? Nggak tahan pengen pupsi. Ya sudah, sana masuk. Di dapur juga kebetulan ada Novi. Cinderella berdiri dari kursinya. Namun naas saat Cinderella akan melangkah. Kakinya tersandung dan terhuyung ke depan. Dengan sigap Gano menangkap tubuh Cinderella yang akan terjatuh. Hati-hati, kau ceroboh sekali. Againo, teriak Agam yang baru saja datang. Lalu melangkah dengan lebar menghampiri adiknya itu. Gano melepas tangannya dari pinggang Cinderella. Menelan ludahnya dengan kasar dan bergumam dalam hati. Jika akan ada kesalahpahaman di antara mereka lagi. Agam menarik Cinderella agar menjauh dari Gano. Bang, ini nggak seperti yang kamu lihat. Breng, tanda seru. Agam meninju pipi Gano dengan keras. Sungguh malang kali ini nasib Gano. Belum juga kering luka yang didapat oleh Cinderella. Kini harus bertambah dengan bogem mentah dari sang kakak. Sedangkan Siska lagi dan lagi tersenyum penuh kepuasan. Melihat Gano diberi bogem mentah oleh pasangan suami istri, yang tidak lain kakaknya sendiri dan kakak iparnya. Berani-beraninya kau menyentuh istriku? Bentak Agam. Yang, jangan salah paham dulu, ini nggak seperti yang kamu kira. Diam kamu. Agam tanpa sengaja membentak Cinderella. Agam takut jika sang adik kepincut dengan istrinya. Kamu bentak aku? Tanya Cinderella dengan raut muka yang sedih. Karena Agam membentaknya di hadapan orang lain. Walaupun Cinderella selalu tegar dan kuat. Tapi hati wanita tidak bisa dibohongi. Jika Cinderella merasakan sakit hati. Saat dibentak oleh suaminya sendiri, apalagi di hadapan orang lain.
Ya, aku membentakmu. Lagian kamu ngapain mau-maunya dipegang sama adikku? Oh, apa kalian berniat selingkuh di belakangku? Agam menatap Gano dan istrinya bergantian. Sungguh, otak cerdas Agam tidak bisa berfungsi dengan baik untuk saat ini. Agam terlalu takut dan dibalut rasa cemburu yang sangat besar. Terlebih Agam tidak mau jika istrinya disentuh oleh orang lain selain dirinya. Kok kamu jadi ngawur sih ngomongnya? Tanda tanya petik satu. Tuan Agam, sepertinya Anda salah paham. Siska ikut berbicara. Diam kalian berdua, dan kau Gano. Awas saja jika aku melihatmu dengan istriku lagi. Bentak Agam menyeret Cinderella hingga masuk ke dalam mobil. Bawa motor istriku ke rumah. Titah Agam pada ajudan Gano. Sedangkan Cinderella memberontak, tak mau ikut dengan Agam. Namun Agam memaksa Cinderella untuk masuk ke dalam mobil. Sedangkan Gano masih terdiam menatap kepergian Agam dan Cinderella. Gano berpikir dalam benaknya, sebegitu takutnya kah sang kakak jika wanitanya direbut olehnya. Padahal Gano tidak mempunyai pikiran untuk merebut Cinderella dari Agam. Gano melangkah ingin menyusul sang kakak. Namun tangannya dicekal oleh Siska. Kau mau kemana? Aku ingin menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan sekarang. Suasana hati Tuan Agam sedang panas. Jika kamu memaksa untuk menjelaskan sekarang, itu akan percuma. Gano terdiam lalu menoleh pada Siska. Cie udah mulai perhatian. Takut banget aku kena bogem mentah lagi, Hem. Goda Gano pada Siska sambil mencolek dagu Siska. Ih, apaan sih? Jangan salah paham kamu. Kan semua masalah kamu biang keroknya. Coba kamu biarkan kakak ipar kamu tersungkur ke lantai. Mungkin Tuan Agam sama istrinya nggak berantem. Ketus Siska lalu melangkah ke dalam rumah. Sedangkan mobil yang membawa Cinderella dan Agam sudah sampai di halaman rumah. Cinderella langsung keluar dari mobil disusul oleh Agam di belakangnya. Aku tanya, apa kalian akan berselingkuh di belakangku? Agam masih bertanya seputaran hal konyol yang enggan untuk dijawab oleh Cinderella. Cinderella tak menyangka jika Agam akan berpikir seperti itu kepadanya. Bukankah dia tahu jika seluruh hidupnya sudah dia serahkan pada Agam? Tapi kenapa Agam masih bertanya hal konyol seperti itu? Jawab pertanyaanku. Lagi dan lagi Agam membentak Cinderella, hingga Cinderella menghentikan langkahnya dan berbalik ke belakang. Menatap kedua mata Agam penuh dengan rasa kekesalan. Apa yang harus aku jawab, Hah? Apa kamu berpikir aku wanita gampangan, yang mau dengan pria manapun termasuk adikmu? Cinderella membentak balik Agam hingga Agam terdiam. Kamu jahat tahu nggak sih? Apa kamu lupa? Jika dulu aku pun tidak sudi menikah denganmu, tapi aku mencoba untuk membuka hatiku dan menerimamu dalam hidupku. Tapi apa balasanmu padaku? Kamu anggap apa aku ini? Air mata Cinderella untuk pertama kalinya menetes.
Semenjak ibunya sudah tiada, Cinderella tidak pernah menangis lagi. Tapi sekarang air mata yang selalu Cinderella jaga agar tidak keluar, kini tanpa dikomando keluar dengan sendirinya. Hatinya sakit saat Agam menyangka jika dirinya akan berselingkuh dengan adiknya. Agam terdiam, dia pun ikut merasakan sakit saat ia melihat air mata Cinderella membasahi pipinya. Agam tak bermaksud seperti itu. Maafkan aku. Agam melangkah menghampiri Cinderella. Namun Cinderella yang masih kesal pergi begitu saja keluar dari dalam rumah. Cinderella, panggil Agam. Arksit, Agam meninju angin. Ia tak seharusnya berbicara seperti itu pada istrinya. Tapi semua itu sudah terjadi dan Agam sangat menyesalinya. Nak, panggil seseorang dari ruang tamu. Yang sejak tadi menyaksikan perdebatan Agam dan Cinderella, Ayah Haris. Agam begitu terkejut melihat mertuanya sedang berdiri di ruang tamu. Apa kalian sedang ada masalah? Tanya Ayah Haris mengerutkan keningnya. Ah, cuma salah paham aja kok Ayah. Oh, iya ada apa Ayah datang kemari? Tanya Agam. Namun Ayah harus menggeleng lalu menghampiri menantunya. Bereskan masalah kalian dulu dan bicara dengan baik-baik. Cinderella memang keras kepala, tapi jika berbicara dengannya secara pelan, dia akan mengerti dan akan kembali dengan ceria. Ayah Haris menepuk pundak menantunya. Baik Ayah, Ayah pulang dulu. Jika masalah kalian sudah selesai maka temui Ayah di rumah ya. Ayah Haris melangkah pergi dari rumah Agam. Dia tidak perlu ikut campur dan bertanya lebih dari batasannya. Jikapun benar rumah tangga anaknya sedang ada ombak, maka dia sebagai ayahnya hanya perlu menasehati saja. Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Berbicara dari hati ke hati dengan kepala dingin lebih baik. Dan juga Ayah Haris percaya jika Agam adalah pria baik dan bertanggung jawab. Ia juga percaya jika Agam akan merubah sikap dan perilaku anak perempuannya. Sedangkan Cinderella berlari semakin jauh dari area rumahnya. Ia menghapus air mata yang jatuh keluar terus-menerus. Wan abut sialan. Berani-beraninya dia menuduhku ingin selingkuh dengan adiknya. Memangnya aku cewek apaan? Gerutu Cinderella. Cinderella celingak-celingung mencari angkot yang akan membawanya ke kos-kosan. Namun sialnya lagi angkot pun seakan enggan berhenti di depan Cinderella. His ini kenapa sih angkot pada penuh semua? Nggak bisa apa nyempilin satu orang lagi? Ucap Cinderella menendang angkot yang hanya lewat di depannya. Pucuk dicinta Upan pun tiba. Cinderella melihat motornya sedang dikendarai oleh ajudan Gano, yang akan mengantarkan motornya ke rumah. Stop. Motor itu berhenti mendadak di depan Cinderella. Turun kamu, ini motorku. Cinderella merebut helm lalu naik ke atas motornya. Melajukan motornya dengan kecepatan tinggi entah ingin pergi kemana.
Sedangkan di sisi lain, Mom Lulu dan Dedi Borkan sudah sampai di kota Bandung. Mereka berada di dalam mobil milik Kenzo, adiknya Lulu. Menuju rumah Agam diantar oleh supir pribadi kediaman Kenz. Lulu sudah tidak sabar bertemu anak dan menantunya. Ia juga sudah membawa beberapa oleh-oleh untuk diberikan pada Cinderella. Mudah-mudahan mereka ada di rumah. Gumam Mom Lulu yang masih bisa didengar oleh Dad Borkan. Mereka pasti ada di rumah. Tapi kita akan ke rumah siapa dulu? Ke rumah Agam terlebih dahulu. Nanti kita sama-sama ke rumah Gano dan bertemu Siska. Baiklah. Sang supir membunyikan klakson sambil menginjak rem secara mendadak. Saat ada dua orang motor gede saling menyalip dan kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi. Astagfirullah. Ada apa denganmu? Bentak Borkan saking terkejutnya. Maaf tuan, di depan sana ada dua motor yang menyalip sisi kanan dan kiri. Itu mereka berdua sedang bertengkar. Tunjuk sang supir ke depan sana. Borkan dan Lulu langsung melihat ke depan sana. Dan benar saja ada dua motor terparkir di sisi jalan. Lalu ada dua wanita yang sedang bertengkar. Lulu mengerutkan keningnya meneliti siapa kedua wanita yang sedang bertengkar itu. Namun sayangnya Lulu tidak bisa melihat dengan jelas. Ya sudah tidak perlu diperdulikan, jalan lagi. Titah Borkan pada sang supir. Sedangkan Lulu masih melihat dua wanita yang sekarang sudah mulai jambak-jambakan dan menendang satu sama lain. Kenapa? Tanya Borkan. Lulu menoleh pada suaminya lalu menggeleng. Tidak, hanya saja aku tidak habis pikir. Kedua wanita itu sangat brutal melebihi si Lintang. Amit-amit cabang bayi. Jangan sampai aku mempunyai menantu seperti itu, ucap Lulu yang diangguki Borkan. Mobil pun melaju menuju ke tempat yang mereka tuju, tanpa mereka sadari jika dua wanita yang sedang berkelahi itu adalah Cinderella dengan ketua geng momok yang mencari masalah dengan Cinderella. Sudah berhenti piriwit. Satpam ruko di tempat Cinderella berkelahi mencoba memisahkan dirinya dengan Ceedoh yang mencari masalah dengannya. Dia yang mulai duluan. Enak saja, Elo yang mulai duluan. Dasar Ceedoh nggak tahu diri. Tunjuk Cinderella yang tidak terima dirinya yang mulai duluan. Elu. Elu ya. Elo yang dasar babiyun. Cinderella semakin menantang. Tak terima begitupun dengan Ceedoh yang tidak mau mengalah. Padahal masalahnya hanya sepele. Ceedoh tidak sengaja menggeber motornya. Dan kebetulan ada Cinderella di jalan yang sama. Dan berakhirlah dengan kejar-kejaran lalu jambak-jambakan hingga adu jotos. Agam sedang mempersiapkan makan malam yang romantis. Untuk menembus kesalahannya, karena tadi siang sudah menuduh Cinderella yang bukan-bukan.
Agam tahu jika dirinya salah. Tidak seharusnya dia berbicara kasar apalagi sampai membentaknya. Bisa dipastikan jika Cinderella merasakan sakit hati dibentak oleh suaminya sendiri. Kini Agam sudah rapih dan menunggu Cinderella pulang. Ia tersenyum senang melihat mahakarya yang sudah dia persiapkan untuk istrinya. Dan pasti Cinderella akan menyukai kejutan darinya. Meja makan sudah rapih dengan adanya 2 lilin. Serta banyaknya kelopak bunga di setiap lantai dan sudut ruangan. Agam juga sudah memasak makanan kesukaan Cinderella, yang akan membuat Cinderella kelepek-kelepek padanya. Ah, kemana dia ya? Tanya Agam pada dirinya sendiri sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Ketika Agam melangkah ke arah pintu masuk, ia mendengar jika ada seseorang melangkah ke arah pintu, dan Agam meyakini jika itu adalah Cinderella. Dengan terburu-buru Agam langsung mematikan lampu, agar terlihat romantis dan membuat suasana semakin wow. Pintu masuk terbuka. Bersamaan dengan langkah seseorang masuk ke dalam lalu menutup pintu. Kenapa gelap ya? Gumam seseorang dalam hati, namun ia dikejutan dengan seseorang yang tiba-tiba memeluknya dari arah belakang dengan romantis. Maafkan aku, ucap Agam berbisik. Maafkan aku sudah membuat kamu kesal dengan sikapku. Aku hanya takut kehilanganmu. Dan aku akan merasakan sakit untuk kedua kalinya kehilangan cinta. Aku memang tidak pernah mengatakan cinta padamu. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku sangat mencintaimu. Agam mengungkapkan isi hatinya. Agam, sedang apa kau memeluk istriku? Bentak Borkan dari arah pintu, sambil menyalakan lampu hingga lampu itu terang menderang. Dat, sedang apa kau di sini? Tanya Agam yang masih memeluk sang ibu dari arah belakang. Jangan menjawab aku dengan sebuah pertanyaan juga Agam. Aku bertanya padamu sedang apa kau memeluk istriku? Istri mana? Dia itu istriku. Mom, ya ilahai ya Robi sedang apa kau di sini? Teriak Agam melihat ibunya sedang tersenyum. Dengan kedua alis naik turun menggodanya. Lalu Agam dengan segera melepaskan pelukannya. Sedangkan Lulu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka jika Agam akan berbicara romantis seperti itu. Uluo, uluo, uluo. Maafkan aku sudah membuat kamu kesal dengan sikapku. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku akan merasakan sakit untuk kedua kalinya kehilangan cinta. Aku memang tidak pernah mengatakan cinta padamu. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku sangat mencintaimu. Ucap Lulu menirukan gaya Agam berbicara, yang membuat Agam langsung salah tingkah. Ingin rasanya Agam terjun dari ketinggian Burj Khalifah dan menjerumuskan diri ke kedalaman tanah menembus dunia lain. Sehingga dia tidak perlu merasakan malu yang luar biasa. Mom. Ya sudah maafkan ibumu ini. Mana istrimu?
Mom sudah tidak sabar melihat menantu Momi yang cantik. Dia sedang keluar, Mom. Ayo duduk dulu, kalian pasti capek bukan? Ya iyalah, orang tua datang bukannya disambut malah pengen gelap-gelapan. Ketus Borkan yang duduk terlebih dahulu di sofa ruang tamu. Yey, siapa suruh kesini ngedadak? Bukannya ngabarin dulu. Gimana mau kabarin, jika kamu saja lupa menghubungi kami? Agam menggaruk tengkuknya. Ia benar-benar lupa mengabari Borkan dan Lulu, karena terlalu asik dengan kehidupan barunya. Iya deh, maafkan Agam ya, Dat Mom. Cepat bikin minuman. Agam mengangguk. Lalu melangkah ke arah dapur mengambil minuman untuk kedua orang tuanya. Bersambung.